Oh, Ya, halo. Islam atau Kristen? Islam. Tuh kan, bener kan? Islam. Iya, iya, iya. Mirip Hmm. memang suaranya. Ada yang mau ditanya, Bang Islam? Iya, betul. Boleh bertanya-tanya, Pak. Ada yang mau ditanya? Iya, betul. Ya, apa-apa Bang yang mau ditanya? Silakan, silakan. Ya, saya sudah lama lah mengikuti adik Agatha ini. Saya suka juga dengan inspirasi, dengar ajaran-ajarannya itu cukup menarik ya. Saya memang Islam. Cuma jujur saja lah, saya dari dulu tuh memang merasa penasaran ya dengan isi Quran tadi itu. Mati aku jadi penasaran. Sampai mati pun akan ku perjuangkan. Lanjut, Bang. Apa sih Ya, Mas Ilham ketawa-ketawa kau? bagian ulama memang ada lah mengatakan, ada yang pokoknya belajar ngaji aja lah, nanti kan nggak usah tahu artinya, nanti kan juga masuk surga. Jadi di dalam pikiran saya seperti tidak masuk akal gitu loh. Dimasukkanlah ke akal biar masuk dia ke dalam. Hanya itulah saya cari dan saya tanya. Terus ya, walaupun saya bukan Islam yang kayak orang-orang sudah ngaji ke pondok sana pondok ini, saya bukan, saya ya orang biasa lah ya. Jadi di dalam saya melihat isi Quran itu, di dalam Al-Baqarah juga ada dikatakan kita disuruh mempelajari kitab-kitab sebelumnya. Terus ada juga yang kitab yang diturunkan Musa dan Isa itu tidak ada keraguan lagi. Nah, maka dari itulah, dari situ saya selalu bertanya. Kadang ada ayat-ayat yang mengganjal. Sebenarnya saya sudah lama ya, bisa dibilang murtad lah saya, jujur sudah. Loh, mualaf lagi lah. Murtad, sudah lama, ibaratnya nggak melakukan kayak orang-orang sholat di masjid, sudah lama sekali ya. Memang saya pernah ada di injili orang ya. Pernah lah, ada kawan orang kita Batak itu. Jadi saya ini kan posisinya jauh dari gereja lah. Keadaan saya pun posisinya susah, bisa dibilang tempat yang sepi, maksudnya mau keluar itu, kita pun mau keluar nggak ada kendaraan. Sebenarnya saya juga ingin pergi nyari pendeta. Pernah saya juga tanya-tanya sama kawan-kawan Kristen, maksudnya macam mana caranya supaya saya bisa dibaptis gitu. Udah lama kali, mungkin udah lebih dari 8 tahun. Oh, terus? Walaupun saya Bapak ini pasti sering dipinjemin duit nih sama tapi temennya. Ya Pak. Tapi saya ya. Berarti pasti Bapak ini sering dipinjemin duit ya sama temennya yang orang Batak itu ya? Tidak. Oh enggak. Sering dikasih Indomie ya? Sering dibawain Indomie enggak? Oh enggak, kira. Soalnya orang-orang bilang gitu. Oten tuh menginjilinya bawa Indomie gitu. Itu kan orang, tapi saya sendiri belum pernah melihat itu. Oke. Terus Bapak gimana ini ceritanya? Bapak kalau mati nanti cemana Pak? Kemana Bapak? Ya itulah yang lagi saya pikirkan itu. Saya juga udah download juga loh Alkitab ini. Sudah mendownload Alkitab. Udah setiap malam saya juga baca Alkitab dari Kejadian. Udah saya lihat dari Amsal, udah saya lihat
dari Yohanes juga saya lihat. Tapi memang saya maksudnya nggak apal Gak dengan paham ya. nomor-nomor, cuman saya kadang-kadang teringat apa namanya tulisan-tulisan itu, misalnya tidak satu orang pun yang dapat datang kepada Allah kalau tidak melalui Dia, kata di dalam Alkitab lah, seperti itu gitu. Ya dulu saya pernah dikasih kitab sama kawan itu, cuma waktu itu saya mungkin kalau orang Kristen bilang ngomongnya masih adem panas lah apa namanya. Jadi saya kembalikan lagi kitabnya itu gitu. Oh Ya iya. udah saya baca juga tapi belum begitu. Mm-mm. Jadi sekarang saya sering juga mengikuti Dek Agatha. Saya panggil Dek lah karena saya umurnya udah 62 tahun ini. Saya juga setiap hari minta dijemput sama Tuhan, pikiran saya gitu isinya itu. Waduh, janganlah. Itu belum Cuma Bapak. sayangnya saya belum dibaptis. Kalau Bapak belum menyatu dengan Yesus, jangan buru-buru minta dijemput lah Pak. Bahaya nanti Bapak sia-sia. Nah, itu Bapak daerah mana memangnya? Aku memang ya pernah mengalami menurut saya satu keanehan ya. Seumur hidup baru sekali itu saya pas waktu itu sering lah memang sih baca kitab, sering mendengarkan dia kata, sering juga mendengarkan ajaran Ibu Sofiato. Itu saya sering juga itu. Pokoknya saya sering lah di room-room Kristen ini, saya senang gitu. Coba Memang Bapak sekali-sekali ke rumahnya KTP-nya doang, tapi jiwa saya sudah untuk Tuhan gitu lah. Bapak nggak mau ke rumahnya Nandar kah, Riva, Juna? Kalau di bohongi gitu. Iya, yang kayak nggak ngajarin ya, jadinya. Kalau misalnya room-roomnya jemaat itu sangat-sangatlah ya sangat-sangat tidak masuk akal memang sih. Dan itu kalau saya pikir kalau dilihat istilahnya mengenai kebenarannya juga, kita belajar sejarah. Kalau kita mengingat sejarah ya yang benar memang Alkitab itulah. Kalau menurut saya tapi kalau orang nggak tahu ya, karena setiap orangnya itu pasti ada, dan orang itu pun ya 1 juta manusia tentunya pikirannya ya 1 juta pikiran juga. Jadi kita nggak bisa juga, yang penting kalau saya lah orang ya orang itu. Cuma Pak, saya lagi Bapak bingung daerah nih, mana? Rumahnya daerah mana Bapak? Daerah mana rumahnya? jauh saya tepatnya di Desa Muara II, Kecamatan Siak Kecil, Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau. Oh, Riau. Saya Teran dari Jawa Tengah, Banjarnegara Teran di Taluk Kuantan. Ini orang-orang Riau ada ya, kalau ada orang Kristen tolonglah dijangkau lah Bapak ini, kasihan weh. Udah Ya saya jauh ya memang Pak. kepingin divaksin. Tapi pernah saya tanyakan, katanya Bapak harus harus pergi ke gereja Pekanbaru itu, harus katanya kejiwaan atau apa, itu dipikir saya tuh gila gitu mungkin kan. Astaga. Masa itu yang saya tanya orang Kristen itu loh, yang saya tanya itu Kak. Iya, ini harusnya teman-teman Caranya saya supaya daerah, ya daerah di Riau ya. Ini bantulah Bapak ini. Kecamatan apa tadi Pak? Jak Kecil. Hah? Jak Kecil. Jak Kecil. Kecamatan Siak Kecil, Desa Muara II, Kecamatan Siak Kecil, Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau. Tuh teman-teman ya, yang kalau ada yang Kristen yang tahu gereja deket situ, diajaklah Bapak ini. Bapak ini udah ujur juga, udah 60 tahun gitu ya. Kita selamatkan lah. Ya umur saya udah 62 tahun sekarang. Tuh. Udah tinggal mateknya lah. Oh, Siak Kecil. Iya. Nah, ya teman-teman ya, inilah jangkaulah yang kayak gini. Bapak ini pengen dibaptis. Masa kalian ini murid-murid Tuhan Yesus ini nggak ini? Soalnya gini ya, bisa ini kalau memang Bapak ini niatnya udah mau dibaptis, baptis lah. Belajar itu bisa menyusul nanti.
gitu. Ya kalau belajar kitab atau apa, saya setiap hari itu baca di kitab yang saya download ini, terus sering-sering juga lah ngikuti adik kakak ini. Iya, Saya panggil adik karena mungkin iya, bukan adik lagi, anak lah. iya, iya Pak. Memang saya masih ada Pak, nggak apa-apa Pak. Ya Ya umur adik kan teman-temannya yang 20-an. gereja ada, tapi ada gereja Pak di Riau, daerah Riau ada gereja. Ada sih, cuma ya agak jauh juga, kita nggak ada kendaraan, itu yang kendaraan ada tapi rusak kendaraannya sampai nggak bisa perbaiki. Kalau ada kendaraan aja mungkin saya sudah ke sana. Iya. Ya Kurang teman-teman lebih jangan tengok orang kecil atau orang susah atau orang apa gitu ya. Kalau ya emang mau keadaan bantu, saya bantulah yang gitu. seperti ini gitu ya. Bapak ini pengen dibaptis, tolonglah baptis. Ya kalau saya kan ini lagi di luar Pak, jadi nggak bisa saya Tapi jawab. saya merasa ini loh, Dek. Hmm. Saya merasa sudah dibaptis Tuhan loh, Dek. Nggak bisa Pak, memang harus dalam sakramen Pak. Ya, maksudnya saya pernah Wah. merasa ini dalam keadaan sadar ya, kok bisa seperti salib itu, yang salib kalung salib itu, Hmm. Mas, saya itu Hmm. Agak putus-putus lambang Pak. apa itu? Agak putus-putus Pak. Nggak jelas saya dengarnya. Oh, itu katanya Rudi Yohanes. Sinyal kurang apa memang sih? Ya. Rudi Yohanes katanya di Bengkalis. Kau kalau nyuruh dia, kau kasih uang dulu lah. Ya, tolonglah ya yang gereja itu, yang orang-orang kecil gini lah yang sebenarnya yang perlu kita bantu. Gitu ya. Pokoknya nanti saya doakan Bapak ya, nanti sambil saya iniin ya. Teman-teman ya yang di Riau, tolonglah Bapak ini. Dia pengen dibaptis sampai dianggap gila lah. Satu lagi yang ngeri, pernah juga Dek melihat apa dari kesaksian Intan Inaya itu, orang dari Brebes itu juga membuat saya rasanya itu makin penasaran. Dia yang bisa roh-roh yang itu, yang kemarin aku tengok kesaksian Oh, itu jangan Pak, itu sesat Pak. Itu juga agak stres itu Pak, jangan. Jangan, yang itu tuh, yang itu tuh nggak bener, yang apa kayak iya gitu nggak bener itu. Intan. Iya, itu yang pakai bahasa-bahasa aneh itu kan. Nah, itu jangan diikutin Pak, nggak ada itu kayak gitu. Ya, Intan. Ya, gini Intan loh Inaya, teman-teman. orang dari Tegal. Ya, ini ya, gini ya teman-teman. Bapak ini udah tua. Ini kalian lihat aja profilnya, Bapak ini udah tua. Cari gereja terdekat, dia juga nggak punya kendaraan, mungkin agak berkekurangan gitu ya. Ya kalian bantulah teman-teman ya, biar Bapak ini, karena kehendak Allah ya itu menginginkan semua orang bisa diselamatkan ya. Jadi kalau ada saran saya gini ya, siapapun yang ada di daerah Riau, tolong hubungi gereja yang di daerah Riau untuk membantu Bapak ini. Karena dia itu butuhnya dibaptis, bukan yang lain. Ya, gitu. Semangat ya Pak Kisar-Kisar ya. Terus baca Alkitabnya ya. Iya. Minta tolong siapa? Nanti saya minta tolong orang-orang yang ada di sana gereja ya untuk membaptis Bapak. Tadi kan udah disebutin ininya, alamatnya, kecamatannya gitu ya. Tuhan berkati ya Pak Kisar-Kisar ya. Sehat selalu Bapak. Salam. Terima kasih. Sama-sama. Iya, tolong ya Wo ya. Kalau kalian bisa tolonglah. Gitu. Aku cuman bantu nyiarkan aja dari sini gitu ya, dan bantu doa. Yang deket yang bisa menjangkau ya ditolong. Tapi saran aku ya untuk teman-teman muslim juga ya, yang di room saya ini, kalian tontonlah ya room-roomnya RT 6. Coba pengajaran apa yang kalian dapat dari sana? Saya juga mau tahu gitu ya. Orang Kristen room-roomnya banyak ya, kayak Pak Jeki Sembiring, dia ngajarin kekristenan, ada yang ngajarin yang lain gitu. Tapi kalau dari sebelah aku nggak tahu apa yang mau diajarin. Ya kan? Bingung, masuk ke rumah orang itu debat, ngomongin Kristen.
Cobalah kasihlah dulu ajaran-ajaran yang ajaran agama kalian, kan enak gitu. Kasihan ini pada murtad kan nggak enak bunda. Tiap bulan ada yang mau dibaptis. Wah. Dan room-room Kristen juga banyakin mengajar, jangan gosip. Oh Bang Kicay. Gitu ya, aku juga kadang-kadang miris ya, room Kristen itu jangan mau terkontaminasi sama yang room-room penggosip kayak gitu tuh. Aduh Tuhan, bikin malu orang Kristen. Apalagi dari sebelah ya kan, mencoret nama murtadin gitu loh kan. Bunda sebagai yang dari gelap ini juga malu. Serius loh. Ya pokoknya kalian kalau apa tuh jangan bawa gosip ke room bunda. Ingat tadi lagunya bunda ya. Menggunjing orang itu sarangnya dosa. Memfitnah orang itu sarang dosa. Jadi Oten juga jangan terpengaruh. Mau orang lain ada gosip begini. Jangan kau ikut-ikutan dek. Malu bunda. Udah bunda lepeh. Udah bunda lahirkan kayak gitu kok. Kalian ini masih aja ngikutin pergosipan. Udah malu bunda. Bunda merasa gagal sebagai orang tua. Kalau Oten itu jadi penggosip. Nggak boleh ya. Di Alkitab juga nggak boleh kita itu Oten jadi penggosip gitu. Penggosip itu sama dengan hama. Kalian mau disebut hama? Gitu ya kan? Pokoknya gitulah, jangan suka-suka ahli gosip. Kalau nggak suka ke orangnya langsung datangi.